keluarga Pina, khususnya kakaknya Pina, ya gitu ya, sangat meyakini bahwa peristiwa ini adalah peristiwa pembunuhan. Ya, kalau saya mau berbicara secara jujur, apakah kakaknya Pina tahu banget atau persis tidak peristiwanya? Kan tidak. Dia hanya tahu setelah adiknya menjadi almarhumah kan gitu ya. Ya kan, menjadi almarhumah. Kemudian yang kedua, di tahun 2016 betul-betul skenario atau alur cerita yang dibangun tentang adanya peristiwa pembunuhan itu betul-betul menghipnotis semua orang. Menghipnotis semua orang. Bahkan kalau tidak salah, ya jaksa, hakim, kan itu ya. Bahkan kalau tidak salah waktu itu ada demo masyarakat Cirebon untuk mereka minta supaya terpidana ini betul-betul diadili kalau tidak salah nih ya. Kalau tidak salah informasi. Nah, artinya cerita yang dibangun di tahun 2016 itu sangat luar biasa masif. Sampai-sampai, mohon maaf, sampai-sampai kepolisian setingkat Polda pun waktu itu mengikuti pola cerita itu. Ya. Dan pola itu masih tetap digunakan oleh Polda Jabar sampai ditangkapnya klien kami, Peggy Setiawan. Artinya pola cerita itu masih digunakan gitu loh. Setelah saya mendapatkan penjelasan baik dari Ibu Titin maupun dari Mega dan Widi, kemudian bukti-bukti foto disodorkan ke saya. Nah, akhirnya saya meminta kepada pihak kepolisian daerah Jawa Barat khususnya, ya kan, kepada Mabes Polri lebih tinggi lagi, stop pola itu. Kita putuskan rantai mata pola itu. Kita kembali kepada muara permasalahan. Apa itu? Panggil Rudiana. Tanya yang sejelas-jelasnya. Ya. Jangan sampai dengan pola yang dibuat oleh Rudiana di tahun 2016 itu selalu dikemukakan, di blow up. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mencari-cari siapa yang salah, ya kan? Siapa pelakunya, kan gitu. Ya kan? Sementara kembali kepada skenario yang harusnya dibongkar, itu terlupakan. Apa yang harus saya sampaikan gitu. Simpel sebetulnya kalau kita mau betul-betul serius dalam menangani masalah ini. Contoh, keterangan Widi yang menyampaikan jam 22, ya, jam 22 lebih belasan menit itu masih komunikasi dengan korban almarhumah Pina. Nah, sesaat kemudian tiba-tiba HP-nya tidak bisa dihubungi. Nah, kemudian jam 22 lebih puluhan menit ada laporan bahwa Pina kecelakaan lalu lintas. Pola pikir kita, apakah iya pembunuhan, apalagi dilakukan dengan pembunuhan berencana, disertai dengan ruda paksa, dilakukan dengan sesingkat itu di satu tempat, kemudian korban dipindahkan ke tempat lain. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang disampaikan oleh Widi, ya, tentang kondisi Vina sebelum meninggal, ya kan, bahwa dia dalam posisi sebagai seorang perempuan yang lagi berhalangan, gitu. Apa iya bisa dihubungkan dengan itu adalah korban ruda paksa? Itu Kang, paham kan yang saya maksudkan ya? Nah, kemudian peristiwanya lagi tahun 2016 itu adalah di mana yang tadi saya bilang bahwa geng motor itu lagi masif, sehingga bagaimana caranya untuk meredam peristiwa itu, meredam kejadian saat itu di mana geng motor itu lagi masif. Kira-kira masuk akal nggak kalau sekelompok orang yang dikatakan geng motor ditangkap kemudian dipidana untuk meredam geng motor yang lain? Ini kan sangat, kalau menurut saya ini sangat logis kan itu. Kemudian yang selanjutnya, kita lihat jenjang karir seseorang, ya, saya tidak menyebut nama, jenjang karir seseorang yang sedemikian singkat. Apa memang seperti itu? Tentu. Sementara mohon maaf, katakanlah dia seorang aparat penegak hukum, ya, yang tidak
maksudnya gini, yang yang tidak ditugaskan ke medan perang, yang tidak bisa menangkap musuh, yang tidak bisa melumpuhkan gembong daripada musuh kan itu. Apakah dia bisa mendapatkan jenjang pangkatan yang luar biasa? Ini kan harus kita telah sebetulnya, Kang. Harus kita pelajari, kita pahami dengan itu, dengan jenjang kepangkatan atau jenjang karir seperti itu gitu loh. Saya tidak menuduh orang, tapi kalau kita menduga boleh dong, ya kan? Ya kan? Kan patut diduga kan begitu, dalam undang-undang juga kan begitu. Curiga boleh, nuduh tidak boleh. Makanya kalau tidak mau kepolisian bahwa tuduhan ini selalu bergulir kan itu, silahkan pihak Mabes turun tangan, ya kan? Apa yang saya sampaikan pelajari, kemudian action, lakukan. Apa yang tadi saya sarankan. Jadi di sini Bapak Muchtar Effendi ini menyampaikan bahwasanya dalam mengusut kasus Vina Cirebon ini harus benar-benar memutus pola yang dibuat oleh Ibtu Rudiana pada tahun 2016 dulu. Di mana pola yang dipakai dulu adalah berdasarkan dari kesurupannya Linda dan juga laporan yang dibuat oleh kakaknya Vina kepada Ibtu Rudiana. Karena jika Polri memutus rantai itu, maka kita akan kembali lagi kepada scientific evidence, yaitu ekstraksi dari handphonenya Vina, di mana isi BAP pada tahun 2016 lalu sangat berbanding terbalik dengan ekstraksi pesan dari handphone Vina sendiri. Di sana menyatakan bahwa Vina pada jam tersebut masih dalam keadaan baik-baik saja, bahkan dia sempat mengirimkan pesan kepada sahabatnya untuk mengajaknya keluar bersama. Dan juga kesaksian diberikan oleh temannya Vina, yaitu Widya, menyatakan bahwa pada hari itu juga Vina sempat meminjam uang sebanyak 50.000 untuk membeli pembalut, yang artinya pada saat itu Vina dalam keadaan menstruasi atau dalam keadaan berhalangan, dimana tidak mungkin rasanya seseorang diperkosa dalam keadaan haid. Dan hal mengganjal lainnya juga, di waktu kejadian tidak mungkin bisa pemerkosaan yang dilakukan bergilir itu dalam waktu yang sangat singkat. Apalagi juga dikatakan bahwa jenazah Vina ini dipindahkan dari TKP menuju kepada flyover. Itu juga butuh waktu. Sangat tidak masuk akal jika itu adalah sebuah kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan. Dan juga menurut Bapak Muchtar Effendi ini juga patut dicurigai ketika Ibtu Rudiana juga naik jabatan setelah menangani kasus Vina Cirebon ini. Dan juga di sini Bapak Muchtar Effendi ini menyampaikan analisisnya bahwasanya pada tahun 2016 lalu memang kasus geng motor yang meresahkan juga sangat trendy. Dan bisa saja pada saat itu geng motorlah yang dijadikan sasaran untuk menjadi kambing hitam. Karena pada tahun 2016 lalu geng motor ini sangat meresahkan. Dan bisa saja itu salah satu strategi untuk meredam kekacauan yang dibuat oleh geng motor pada tahun 2016 itu. Nah guys, bagaimana nih? Apakah kalian setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muchtar Effendi ini? Silahkan kalian tuliskan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Sudirman juga menyatakan itu, terus kamu diapain lagi, ditendang, diinjak, itu dia pelan-pelan ngomongnya. Itu pun harus saya, kamu ingat kamu diapain lagi? Ya Bu, ditembak belakangnya pakai peluru karet, terus diapain lagi, ditendang tapi orangnya pakai sepatu. Kan itu kan rasa yang dia omongin, berarti kan dia waktu itu merasakan belakangnya ditendang. Itulah sebabnya Sudirman tuh aktivitasnya memang tidak bisa luar biasa. Kalaupun duduk dia tidak bisa terlalu lama. Kemudian juga kalau misalnya berbaring juga. Terus kalau kamu tidur gimana? Sering bangun-bangun Bu, karena sakit, jadi harus ganti dulu posisinya, terus bangun dulu, nanti dilanjut lagi. Itu setiap malam dia gelisah seperti itu. Sudirman itu kan kakaknya pernah dikirimi video, Sudirman enak, hidup nyaman, terus dikirimi gambar uang. Nah kakaknya akhirnya nanya, kamu megang handphone? Enggak, gitu. Itu kok ada foto video kamu lagi tidur terus pakai? Enggak. Jadi Sudirman juga yang video-video hidup nyaman itu di tulisan A, nggak usah menghubungi saya sudah nyaman. A, nggak usah urusan sama Bu Titin. Bu Titinnya tuh pakai huruf gede banget. Nah itu ternyata dia tidak pernah menulis itu, tidak pernah dia ngirim video itu gitu. Iya ke Mas Beni. Itu oknum. Ya itu oknum. Nah guys, di samping itu juga muncul keterangan dari Ibu Titin yang menyampaikan bagaimana kondisi Sudirman pada saat ini. Nah, menurut keterangan Ibu Titin ini, Sudirman pernah menceritakan kepada Ibu Titin bagaimana perlakuan yang didapatkan selama di dalam penjara, yaitu beliau ditendang menggunakan sepatu dan juga ditembak dengan peluru karet. Yang mana hal tersebut membuat Sudirman tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti layaknya orang normal pada umumnya.
Dan mungkin saja hal tersebut yang membuat Sudirman ini akhirnya mengaku bahwa dia melakukan hal yang dituduhkan pada 2016 lalu. Itu sama saja pengakuan yang diberikan oleh Sudirman ini berdasarkan dari keterpaksaan dan juga atas tekanan yang didapatkannya. Bagaimana kalau menanggapi hal tersebut? Apakah perlakuan yang didapatkan oleh Sudirman ini dapat dibenarkan? Silahkan tinggalkan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Dan itulah beberapa perkembangan informasi seputar kasus Vina Cirebon dan juga skenario yang dibuat oleh Ibtu Rudiana. Bagaimana guys menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.